A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Shadaqallahul azim. Sekarang akan membahas pengertian atau hukum-hukum bacaan yang ada pada ayat Al-Isra ayat 24 sampai 25. Yang pertama ditinjau dari segi makharijul huruf, yakni ada 5 pembahasan. Yang pertama al-jauf, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisan, yang keempat asyafatain, dan yang kelima khayshumiyah. Al-jauf artinya rongga tenggorokan dan mulut. Sedangkan makharijul huruf dari al-jauf yang keluar dari 3 huruf mad, yakni waw, alif, ya, yang terdapat pada lafaz shaghira, rabbayani, baya, ya. Terus yang ketiga fi nufusikum, nufu ada waw, jadi wawnya itu dari tenggorokan dan mulut. Takunu sholihina lil awwabina ghafura. Nah, itu dari segi al-jauf. Dan yang kedua al-halqu, yang artinya tenggorokan, seperti hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Seperti contoh pada lafaz janahadzulli, janaha, ha itu keluar dari tenggorokan, jadi ha, ghain, kho. Nah, seperti itu yang dinamakan al-halqu. Kemudian al-lisan, yakni tempat keluarnya huruf yang terletak pada lidah, seperti pada lafaz wa qur rabbi, ada huruf ro, jadi keluarnya itu terletak pada lidah, ro. Rabbayani, ada lafaz rabbayani, yakni huruf ya dan ro, ya. Lalu janahadzulli, ada huruf zal, jadi keluarnya terletak pada lidah, itu yang disebut al-lisan. Lalu yang keempat asyafatain, yang dinamakan asyafatain yakni 2 bibir terbagi menjadi 2. Yang pertama fa, yang artinya bagian dalam, dan yang kedua mim dan ba, yakni kedua bibir atas bawah bersama-sama. Contoh dari fa yakni fi, contoh pelafalannya fi fa innahu wa khifdun, atau wakhfid. Dan yang kedua dari ba dan mim, contoh dari mim dari ayat tersebut yakni rabbirhamhuma, ma, jadi keluarnya itu bersama-sama dari bibir atas sampai bibir bawah itu sama-sama, jadi keluarnya mim, yaitu rabbirhamhuma, ma, kama. Kemudian yang ba rabbukum, lalu yang mim lahuma,
a'lamu bima, kama minar rahmati. Seperti itu. Lalu yang kelima, khayshumiyah, yakni aqsal anfi, yang artinya pangkal hidung. Yang dinamakan khayshumiyah yakni nun mati dan mim mati, seperti in takunu. Kemudian yang kedua yakni ditinjau dari segi sifatul huruf yang tidak memiliki berlawanan, yakni adalah sifat aridah. Yang pertama adalah sifat shofir, yang bersiul, yakni tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas bawah. Sifat shofir ini hurufnya ada 3. Yang pertama shod, yang kedua sin, dan yang ketiga za. Contoh lafadz dari ayat tersebut dari huruf shod yakni sholihina. Jadi huruf shadnya itu suaranya keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri. Jadi shod. Kemudian shogiro. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua dari huruf sin yang terdapat pada lafadz fi nufusikum. Jadi keluarnya itu sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri. Kemudian yang kedua dari sifat gunnah. Gunnah yakni adalah nun yang bertasdid atau mim tasdid. Yang nun tasdid terdapat pada lafadz fa'innahu. Jadi cara membacanya itu harus dengung. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni dari segi tafkhim dan tarqiq. Tafkhim artinya suara tebal yang terjadi saat mengucapkan huruf sehingga mulut menjadi penuh dengan gaungnya. Tafkhim sendiri disamakan dengan isti'la, yakni dengan mengangkat suara ke langit-langit atas. Contoh ro yang dibaca fathah seperti terdapat pada lafadz minar rahmati. Ro-nya itu dibaca tebal gitu. Jadi minar rahmati. Kemudian robbayani. Kemudian shoghiro rabbukum. Jadi ro-nya dibaca tebal. Kemudian yang kedua tarqiq, yakni suara tipis saat mengucapkan huruf sehingga tidak menjadi penuh dengan gaungnya. Kemudian masuk kepada pembahasan yang keempat, yakni ditinjau dari segi hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin yakni ada 5 bagian. Yang pertama idhar, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima ikhfa. Kemudian pada ayat tersebut terdapat pada lafadz takunu. Itu termasuk dari bacaan ikhfa karena nun mati bertemu dengan ta dan cara membacanya menyamarkan. Sedangkan huruf ikhfa yakni ada 15. Yakni ta, saja, da, za, sa, sha, so, do, to, dho, fa, o, ka. Jadi jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yakni dibaca dengan samar dan hukum bacaannya adalah ikhfa. Seperti contoh takunu. Nun mati bertemu ta, jadi disamarkan cara bacanya. Jadi takunu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni ditinjau dari segi hukum bacaan mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah.
Hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama, idhar syafawi, yang kedua, ikhfa syafawi, dan yang ketiga, idgham mislain atau bisa disebut juga dengan idgham mimi. Kemudian pada ayat tersebut terdapat ada hukum bacaan idhar syafawi yang apabila mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, yakni selain mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah terkecuali huruf mim dan ba. Dan cara membacanya harus terang atau jelas, seperti terdapat pada lafaz Rabbukum a'lamu. Rabbukum a'lamu. Jadi harus dibaca jelas karena mim mati bertemu alif, sedangkan alif adalah salah satu dari huruf idhar syafawi. Kemudian contoh yang kedua yakni fi nufusikum takunu. Jadi terang karena mim mati bertemu dengan alif. Kemudian wa qur rabbirhamhuma. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf ha. Yang huruf ha adalah termasuk salah satu dari huruf idhar syafawi yang berupa ha. Jadi bacanya wa qur rabbirhamhuma. Jadi bacanya harus terang. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Ibu dosen yakni Ibu Mufida Ulfa MTHI selaku pembimbing mata kuliah kami yaitu ilmu tajwid yang telah menyimak video dari saya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan dalam video ini. Dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.